Nah, disitulah kemudian ada momentum Idul Fitri. Akhirnya Pak Soekarno memanggil seluruh tokoh-tokoh itu dalam sebuah acara yang disebut halal bihalal itu. Dan acara itu berhasil ya meredakan kepanasan politik dengan mereka saling bertemu, ngobrol, saling memaafkan di waktu itu yang disebut dengan halal bihalal. Itulah makanya kemudian itu menjadi trademark ya dari budaya Indonesia baik di masa lalu, masa awal kemerdekaan dan sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman bicara dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Kembali lagi di podcast Bicara, jadi makin tahu. Wah, gak kerasa nih kita sekarang sudah mendekati hari kemenangan atau hari lebaran yang ditunggu-tunggu oleh setiap umat muslim. Dan mengenai lebaran itu selaras dengan tema kita yang akan dibahas pada hari ini, yaitu mengenai halal bihalal. Untuk membahas tema lebih lanjut, kita kedatangan siapa nih Kak Imam? Oke Leica, kali ini kita kedatangan ayah Profesor Dr. Haji Ilman Novi AMAG. Beliau merupakan Direktur Pasca Sarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Ayah, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ayah kita bisa langsung tanya-tanya aja nih soal halal bihalal. Ya. Mengenai halal bihalal, di rumah mungkin bersama keluarga, ayah biasa merayakan halal bihalal seperti apa sih ayah? Ya, baik. Sebelum saya menjawab tentang itu, saya coba jelaskan tentang asal-usul halal bihalal ya. Karena ini sangat penting kita pahami bahwa halal bihalal itu bagian dari budaya spesifik dan unik bangsa kita. Dari abad 19, sebelum abad 19 itu bangsa Indonesia sudah mengenal tentang terminologi halal bihalal itu. Yang paling lama adalah terminologi halal bihalal itu ada tertulis dalam salah satu manuskrip ya, Cirebon Nagari. Dan itu asli manuskrip Cirebon. Terus ada juga manuskrip yang ada dari Surakarta. Halal bihalal pun dikenal. Itu sebelum abad 19. Nah, setelah abad 19, beberapa dokumen juga menyebutkan seperti berita-berita Muhammadiyah juga menyebut halal bihalal. Tetapi dipopulerkan halal bihalal itu oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU. Kenapa itu sampai kemudian dilaksanakan? Ini punya sejarah penting ya, sejarah penting. Ketika setelah kemerdekaan, ya, beberapa tahun kemudian Pak Karno itu presiden kita yang pertama mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan secara politis tokoh-tokoh politik yang ada di negara ini. Satu dengan lain saling bertengkar. Saya kemudian Pak Soekarno itu bertemu dengan Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab ini profilnya cendekiawan, seorang ulama dan cerdas luar biasa, tetapi juga humoris. Makanya kemudian ketika ditanya Pak Karno bagaimana Kiai Wahab untuk menyelesaikan masalah bangsa ini, untuk mempertemukan tokoh-tokoh yang mengalami hubungan yang tidak harmonis. Kata Kiai Wahab, ya diajak silaturahim saja. Pak Karno tetapi tidak setuju karena bahasa silaturahim itu sudah bahasa biasa, kita biasa. Sehingga kemudian Pak Kiai Wahab mengajukan kalau begitu ada term yang lain yang ini bisa mewakili mereka, yaitu halal bil halal, begitu ya. Nah, disitulah kemudian ada momentum Idul Fitri. Akhirnya Pak Soekarno memanggil seluruh tokoh-tokoh itu
dalam sebuah acara yang disebut halal bihalal itu. Dan acara itu berhasil ya, meredakan kepanasan politik dengan mereka saling bertemu, ngobrol, saling memaafkan di waktu itu yang disebut dengan halal bihalal. Itulah makanya kemudian itu menjadi trademark ya dari budaya Indonesia, baik di masa lalu, masa awal kemerdekaan dan sampai sekarang. Jadi masih Itu melekat sekali ya, ya sampai itu dia. sekarang. Jadi gimana nih Ayah kalau misal merayakan Lebaran gitu dan halal bihalal di rumah itu biasanya kemana aja gitu? Oke. Jadi kita harus menangkap substansinya. Halal bihalal itu betul, satu adalah silaturahim. Silaturahim itu bukan identik hanya salam bersalaman saja sebenarnya. Yang paling penting itu momentum halal bihalal itu adalah saling membebaskan beban ya, kesalahan yang ada pada diri kita oleh orang lain ataupun sebaliknya, sehingga akhirnya kita tidak punya beban apapun. Jadi kita melakukan apa yang disebut dengan zona kosong dari beban itu. Terus apa yang harus kita lakukan di halal bihalal itu? Kalau tadi mengawali Keuhab dengan Pak Presiden Soekarno, dia diajak ngobrol, kemudian silaturahim, salam-salaman, kemudian makan bareng dan seterusnya. Kita pun sampai saat ini dilakukan seperti itu, baik dalam komunitas kecil dalam keluarga maupun masyarakat sekitar, bahkan masyarakat yang lebih luas. Nah, ini momentum yang luar biasa sebangsa kita itu setiap tahun untuk meningkatkan tali silaturahim satu dengan yang lain. Itu yang mungkin tidak ada dan ditemukan di negara lain. Makanya kemudian beberapa negara Asia mencoba ikut dalam tradisi ini seperti Malaysia, ya, Thailand, Filipina sudah mulai melakukan seperti itu. Dan mungkin kalau ini dianggap salah satu solusi mempertemukan masyarakat dunia untuk paling tidak ada semacam konsolidasi silaturahmi setiap tahun, itu akan menjadi bagus. Makanya ini menjadi salah satu contoh yang terbaik dimiliki bangsa Indonesia yang bisa diikuti oleh bangsa-bangsa lain. Ya. Berarti halal bihalal itu asal usulnya dari Indonesia gitu Ya, ya? dari Lalu situ. diikuti oleh negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara khususnya Ya. gitu ya? Ya. Lalu bagaimana sih caranya kita melestarikan nilai-nilai yang ada di balik makna halal bihalal ini gitu, di samping dengan Oke. adanya perubahan zaman? Ada variabel yang kita harus pahami, nilai-nilai yang ada dalam halal bihalal. Pertama adalah nilai kesatuan dan persatuan. Apapun masalah yang kita hadapi, tetap harus menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan itu. Kita punya jargon Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity, dan itu sangat bagus sekali dan itu bisa menjadi nilai perekat ya, diri kita maupun masyarakat kita, bahkan masyarakat dunia, nilai persatuan itu. Yang kedua, persatuan itu tidak bisa diwujudkan kalau kita merasa ada yang lebih dibandingkan yang lain. Makanya nilai yang harus dibangun adalah nilai equality, kesetaraan. Kita merasa setara sebagai bangsa, sebagai anak bangsa, satu dengan yang lain, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, sehingga apapun bebannya bisa ditanggung bareng. Terus kalau sudah ada tadi persatuan, terus equality, itu akan muncul ada toleransi, ya, saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, ketika ada toleransi sudah terbangun, akan terjadi apa yang disebut dengan togetherness, kerjasama satu dengan yang lain. Dan itulah kemudian nilai-nilai itu yang menjadi basis bagi pelaksanaan halal bihalal, baik dulu maupun sekarang dan masa yang akan datang. Mungkin yang akan berbeda kemudian pemanfaatan instrumen hari ini yang menggunakan instrumen di
digital. Bagaimana Pak halal bihalal yang mungkin bisa dilakukan secara digital? Mungkin zaman sekarang kan begitu ya, serba digital. Bisakah begitu? Tentu bisa, ya tentu bisa. Tetapi memang ada konsekuensinya. Pertama, tidak bisa terjalin semuanya, karena tidak selalu orang punya instrumen-instrumen digital itu, tidak semuanya. Yang kedua, tidak semua orang menggunakan instrumen aplikasi digital tertentu dengan harga yang sama. Walaupun jangkauannya memungkinkan lebih besar dibandingkan yang manual tadi, gitu. Bisa lewat Zoom, Google Meet dan seterusnya. Yang itu bisa melampaui batas ya, batas-batas wilayah daerah. Kalau yang manual itu harus ketemu di sebuah tempat. Nah, kalau yang digital kan bisa ya di mana saja lah. Ya. Dari sisi keluasannya ya, tapi nilai-nilai yang terkandung mungkin agak terdistorsi ya, agak terdistorsi dengan berbagai tadi yang saya sampaikan. Jadi halal bihalal ini seperti yang sudah tadi dibahas, suatu budaya asli dari Indonesia dan bisa mempererat ikatan sosial Indonesia ya. Dan mungkin apakah halal bihalal ini bisa terus berkembang ke depannya selain tadi penggunaan instrumen digital Ya, kita harapkan ya, karena itu menjadi salah satu kebutuhan. Bahasa saya halal bihalal itu sebagai upaya restorasi ya, restorasi masyarakat yang sebelumnya punya masalah tetapi kemudian disatukan kembali. Jadi upaya restorasi penyatuan komunitas, masyarakat, keluarga dan yang lainnya. Nah, bangsa Indonesia punya budaya bagus, apapun jauhnya dimanapun gitu ya. Mereka berupaya pulang ketemu dengan keluarganya. Meskipun ya di sana pertama mereka paling sholat Idul Fitri bareng ya, kemudian makan bareng, silaturahim bareng, ziarah kubur bareng. Nah itu loh kebersamaan itu yang kemudian menjadi ikatan bagi mereka untuk setiap tahun pengen ketemu. Nah, makanya kemudian tadi bagaimana dengan kita, salah satu yang terdistorsi tadi itu. Lalu ketemunya boleh, tetapi rasa kangen pengen ketemu untuk melakukan hal-hal bareng-bareng itu akan terdistorsi. Gitu. Ayah boleh dong diceritakan ke teman bicara gitu pengalaman ayah ketika menjalani halal bihalal ini gitu. Barangkali pernah ke daerah mana gitu jauh banget untuk melaksanakan silaturahmi gitu. Iya. Jadi kalau saya di waktu saya kecil itu terbiasa biasanya setelah Idul Fitri itu kita silaturahim itu dengan keluarga dulu. Dan keluarga baru kemudian kita mutar ya. Hampir kurang lebih 2 desa ya. Kita keliling itu dari pagi sampai sore. Mulai dengan masyarakat biasa, dengan tokoh masyarakat ya. Kita lakukan seperti itu. Makanya kemudian itu sangat mengesan sekali. Nah, untuk zaman sekarang saya tidak tahu perkembangan detailnya, tetapi untuk dengan keluarga, dengan tetangga terdekat masih dilakukan. Dan ini menurut saya sangat penting sekali. Sebagai tadi restorasi lah, restorasi untuk menyatukan keluarga, untuk menyatukan masyarakat dan seterusnya. Oke, lalu ayah ada gak nih motivasi untuk teman bicara mengenai makna pentingnya halal bihalal saat lebaran? Nah inilah sebenarnya ingin menjawab begini. Ada sebuah statement, nobody perfect. Tidak ada orang itu yang sempurna. Makanya dia punya kebutuhan dasar untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan oleh kita semua bagaimana menjaga upaya terus berinteraksi. Bahasa kitanya itu silaturahim dengan orang lain. Itu menjadi sebuah kebutuhan. Karena dalam diri setiap manusia itu ada kelebihan sekaligus ada kekurangannya. Dan silaturahim itu berupaya melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dan menambah kelebihan yang dimiliki oleh kita semua. Itu menjadi kebutuhan dasar silaturahim itu sebenarnya. Cuma karena pakai bahasanya seolah-olah silaturahim itu bahasa tertentu saja, bersalaman dan yang lainnya. Padahal silaturahim yang paling penting itu berinteraksi satu dengan yang lain.
untuk tadi merestorasi atau hal-hal yang kurang baik dalam mengikat hubungan orang dengan orang dengan komunitas tertentu, bangsa dengan bangsa, dan seterusnya. Nah, itu menurut saya yang paling penting. Baik, wah luar biasa sekali ya Kak Imam apa yang disampaikan oleh Ayah Ilman nih mengenai halal bihalal ini. Dan kita jadi tahu ternyata halal bihalal ini asal muasalnya itu dari Indonesia. Asli banget dari Indonesia. Iya. Wah gak kerasa nih kita sudah lama berbincang dengan Ayah. Terima kasih banyak Ayah sudah berbincang Oke, dengan sama-sama. kami membahas mengenai halal bihalal. Dan teman bicara juga semoga bisa menerapkan nilai-nilai yang disampaikan oleh Ayah Ilman tadi mengenai halal bihalal. Dan kita juga mengucapkan minal aizin wal faizin untuk para teman bicara yang ada di rumah. Dan terima kasih juga kepada teman bicara yang sudah menonton episode kita selama ini dari mulai awal Ramadan sampai sekarang, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.